musik yang bagus adalah dimulai dari sound yang bagus. Musik bagus kayak apapun, kerennya kayak apapun, kalau soundnya jelek pasti jelek. Oh ini di sini nih. Jadi kalau tanpa auto display ini pinnya. Jadi standarnya kan tadi 0, 0. Standarnya kan gini. Bukan kita mau sok-sokan, mau paling hebat, mau wah ini the best. Enggak. Kita mau meramaikan, berkontribusi di industri pro audio Indonesia dengan sistem yang proper, dengan sistem yang benar. Nah ini berarti total udah butuh 76 ampere. Ini buat kebutuhan listriknya nih. Kalau secara watt 17.000, 17 kilowatt. Jadi kalau misalnya dipecah 3, ya tinggal dibagi 3 aja. Yang jelas ilmu audio itu setiap hari ada yang baru, gitu ya. Kita ketinggalan belajar 1 minggu, 2 minggu, sebulan aja banyak yang baru lagi. Hari ini kuliah lagi juga rasanya seru dan excited banget. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoswayan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner, dan kita saat ini ada di segmen Berani Belajar Audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Mana suaranya engineer se-Indonesia Raya netizen? Nah, gitu dong. Oke, kali ini kita akan membahas spesifik tajam banget tentang Meyer Sound Map 3D. Apa itu Meyer Sound Map 3D? Loudspeaker prediction software yang di-create oleh Meyer Sound, dan tentunya preset-preset semuanya pasti Meyer Sound. Dan kita akan dipandu oleh CTO Pro Media Sejahtera Raya bersama Bapak David Sabar Iman. David Passion Fit, mana tepuk tangannya? Sweet. Jadi beberapa buat netizen se-Indonesia Raya yang mau lihat kupasan dan sedikit spill sebelumnya, bisa scroll ke bawah, ikuti YouTube Pro Media, ada pembahasan tentang Map 3D bersama David Sabar Iman, juga dengan Bob McCarthy, Pro Audio Guru. Jadi sekarang kita punya waktu yang lebih rada lega untuk kita spesifik belajar detail tentang Map 3D. So, netizen se-Indonesia Raya, are you ready? Please fasten your seatbelt, and this is Meyer Sound Map 3D. Give applause to Meyer Sound. Oke, gambaran dikit tentang Pro Media Sejahtera Raya dan Meyer Sound. Saya pernah ke pabriknya, nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan Anda juga bisa lihat salah satu background dari Meyer Sound, satu-satunya produk. As you know, bahkan saya dulu di NB, saya juga pernah masang L akustik, pernah ke pabriknya masing-masing. Tapi terus terang, sesuatu yang impress karena dari ujung ke ujung yang betul-betul masih pure dari satu brand, itu Meyer Sound. Jadi saya berani pastikan bahwa dari ujung ke ujung salah satu brand premium yang betul-betul dikerjakan sendiri, itu Meyer Sound. Ini betul-betul spirit yang dari awal John and Helen Meyer. Ada 100 lebih yang kalian bisa cek nanti di websitenya, paten yang betul-betul patennya John and Helen Meyer. Bahkan terus terang, kalau nggak salah yang trapezoidal itu ya, Fit, ya, yang trapezoidal, bentuk speaker trapezoidal, itu ternyata patennya John. Tapi dia tidak pernah nge-charge ke pabrik-pabrik speaker yang lain. Bayangin kalau John mau minta fee, royalti dari itu aja sebenarnya udah kaya raya sebetulnya. Tapi dia free patennya itu untuk digunakan semua pabrik. Makanya speaker-speaker semua rata-rata trapezoidal. Oke, next. Jadi patennya segitu banyak. Ini tempatnya ada di Berkeley, dekat San Francisco, di beach area. Ini area-areanya, jadi mungkin bisa lihat juga di gerbek Meyer Sound di konten saya. Betul-betul kayak dulu bekas pabrik kecap Heinz gitu. Jadi mereka tuh mentlok-mentlok dan masih ada pemukiman orang-orang yang tinggal di situ. Jadi beberapa tempat ada yang driver, ada yang untuk elektronik, ada yang untuk bikin kabinet, metalworks gitu, tuh terpisah-pisah gitu. Nah ini salah satu research manufacturing-nya. Nih, ini yang gila. Meyer Sound betul-betul dari ujung ke ujung memang bikin sendiri. Salah satunya, ini driver. Driver tuh sampai ke HF drivernya, sampai ke cone-nya, gasketnya, semuanya. Kertasnya itu bikin sendiri. Jadi supaya kita tahu betul barang apa yang akan kita bawa nih.
produk apa yang kita deliver. Kalau kita nyetir Lamborghini tapi mental kita masih nyetir bajai, nanti kita nggak kenal caranya. Poin saya cuma itu gitu. Supaya kalian tahu bahwa kita ini nyetir Lamborghini. Jadi mentalitasnya harus Lamborghini. Banyak nyetir Lamborghini akhirnya nyusruk gitu, masuk ke kolam HI gitu. Kenapa? Mentalnya nggak siap gitu, emosinya nggak siap, pengetahuannya, knowledge-nya nggak siap. Nah, kita harus ngerti itu, bahwa barang yang kita handle ini nggak kaleng-kaleng. Dari ujung, ibarat roti, misalnya kita makan donat Jeko gitu ya. Jadi Jekonya sendiri dia yang punya pabrik tepungnya, kira-kira gitu. Jadi dia tahu tepung mana yang harus dibuat untuk membuat sebuah donat menjadi seperti apa yang dia mau. Berbeda gitu dengan pabrik roti yang dia kulaan tepung, dia kulaan maizena, dia kulaan gula. Enggak. Mayer adalah produk yang dari ujung ke ujung dia punya sendiri. Gambaran gampangnya. Ini dan semuanya dicoba, semuanya ada anechoic chamber juga di sana, ada untuk tes yang benar-benar proper secara akustik. Semuanya every single box. Jadi bukan roda berjalan, saya ke pabrik Cina banyak sekali saya masuk, tapi how to treat itu tetap beda. Jadi betul-betul premium touch. Sampai di elektroniknya ya, Galileo dan ini our toolkit. Ya, nah ini kita akan masuk dalam sesi, nanti kita akan bahas ini, nanti satu-satu. Map 3D, nanti akan di-lead sama David, bagaimana itu Map 3D, lalu Kompas, Optimization and Integration, kalau immersif, kalau di DNB ada Soundscape, di sini ada Space Map Go. Sebelumnya David, satu lagi ada Nebra, nah itu yang nanti terbaru, masih fresh, baru Nebra tahun ini ya, Fit ya, terakhir kemarin ASI ya. Tahun lalu sudah, itu tapi betul-betul launch benar-benar baru tahun ini. Selamat pagi semuanya ya. Ini sistemnya santai aja, kalau dia mau ditanyain atau apa, tolong ditanyain aja langsung, ntar kita tinggal diskusi. Udah ada yang tahu belum Map 3D itu apa? Kalau belum tahu, jadi gini, kamu kan kalau kamu mau bikin sebuah sistem nih, contoh buat tempat ini, kan kita mesti tentuin tuh, pakai speakernya ini, pakai speakernya arahnya ke sini gitu kan ceritanya kan. Nah cuman itu kan kalau kita nggak punya prediction software berarti kan tebak-tebakan, betul nggak? Kamu kira-kira aja gini. Nah sedangkan kalau kalian tahu speaker itu membunyikan frekuensi dari rendah sampai tinggi, betul nggak? Ya kan, rendah sampai tinggi. Kalian tahu nggak sih kalau speaker ini kayak gini nih arahnya kemana? Misalnya speakernya ngarah ke sana, tembakannya kemana? Ke sana, betul nggak? Tapi tahu nggak kalian bahwa sebenarnya tembakan ke sana itu cuma untuk mid high, low-nya sebenarnya omnidirectional, tahu nggak soal itu? Ya, kenapa? Karena kan hubungan dengan wavelength segala macam, jadi kadang-kadang ada frekuensi tertentu itu yang omnidirectional, ada yang high-nya lebih directional, tapi low-nya omnidirectional. Nah, karena itu maka dibuatlah software prediction kalau di Mayer namanya Map 3D. Map 3D itu gunanya untuk membuat simulasi ini speaker kira-kira kalau ditaruh di sini tembakannya tuh seperti ini gitu loh ya. Jadi kalau kalian bikin sebuah sistem kalian bisa udah tahu ini dengan arah sekian, ini nanti penyebarannya seperti ini, itu tujuannya di situ tuh. Nah, kalau bikin data Map 3D gimana caranya? Mayer itu punya namanya anechoic chamber di pabriknya tuh ya. Jadi waktu mereka research, mereka taruh satu speaker di sini, terus dia bunyiin nih pakai pink noise gitu kan. Nah, dia rekam tuh di kondisi anechoic chamber, dia rekam nih, di sini titiknya turun sekian dB, di sini turun sekian dB. Jadi dia dapat data pemetaan penyebaran frekuensinya tuh seperti apa. Itu caranya mereka bisa bikin Map 3D. Nah, setelah mereka dapat data itu, akhirnya bisa diaplikasikan di tempat nih. Misalnya, kamu jarak 5 meter, terus kemudian tembakan speaker itu akan seperti apa. Itu ceritanya gitu dulu tuh, ya. Nah, sama kayak line array. Line array kan kamu bisa adjust play-nya, kamu bisa bikin
supaya dia lebih long through, supaya dia lebih pendek. Nah, itu juga bisa diprediksi di map 3D. Udah keinstall semua ya map 3D-nya? Udah ya? Oke. Nah, jadi ini saya kamu bikin new project aja, bikin new project di map 3D kayak gini kan? New file new. Nah, ya sekarang kita kalau misalnya mau yang gampang aja kan, ini di kanan ada namanya bentuk shape-nya. Kita mau bikin aja misalnya areanya kotak, kamu taruh aja di sini. Kotak taruh di sini. Ini kita jadiin lantai dasar lah ibaratnya. Misalnya ukurannya masukin di sini. Misalnya 50 meter kali 50 meter. Kalau kalian mau geser pakai gambar ini nih, gambar tangan, geser ke tengah. Nah, ini kita mau jadiin namanya prediction plane. Jadi kalau mau jadi prediction plane, ini nyalain di sini predict. Jadi ini area yang untuk diprediksi. Yang kita anggap ini lapangannya lah ya, venue-nya anggaplah gitu. Nah, terus berikutnya kita mau ngetes. Misalnya kita mau taruh satu buah speaker. Kalian klik di sini, insert loudspeaker system. Nah, kalian bisa pilih tuh speakernya apa di sini ya. Misalnya masukin individual speaker, kita taruh X40 misalnya. Posisinya 00, ketinggiannya di 1 meter. Kalian dapat speakernya ada di sini. Apa aja? Mau X40 boleh, X80 boleh. Mau X80 boleh, ini tinggal diganti aja di sini X80. Nah, ini kalian bisa tinggiin. Misalnya speakernya misalnya digantung, taruh di 3 meter juga bisa. Ini buat muter-muter ini ya. Ini yang kanan nih buat muter-muter nih. Misalnya kalian mau lihat 3D view. Speakernya siapa aja, mau X40 boleh, X80 boleh. Nah, kalian bisa ganti namanya di kiri sini ya. Misalnya ini PA, jadiin PA left, PA left. Itu namanya di sini, PA left. Nah, kalau udah, speaker udah kan, anggaplah ini venue, kalian mau lihat prediction, kalian klik ini, predict. Nah, ini kelihatan prediksinya untuk 4 kHz arahnya seperti ini. Nah, ini kamu bisa set di klik kanan. Ini kan lihat nih, di sini maksimum SPL-nya kan 85 nih. Tapi di sini grafiknya di 110, makanya gambarnya biru semua kan. Kalian klik 2 jari, klik right click, ada set max SPL. Kalian bisa set max SPL-nya ke 85 misalnya. Jadi gambarnya berubah jadi yang paling kencang, yang merahnya lebih jelas gitu. Sampai sini jelas dulu nggak? Udah bisa semua? Ini di sini nih ya, help. Ada namanya check for update. Nah, ini ada data-data speakernya nih. Ini mesti di-download dulu. Jadi ini file-file prediction speakernya. Ini kan ada Panther, ada Tigra, ada Leon. Nah, kalian download semua mestinya. Cuman kan lama takutnya. Jadi kalian pilih aja speaker yang mau dipakai apa. Misalnya X80, kalian klik aja dulu X80. Ntar ada install di sini. Nah, itu sebagian yang mau dipakai di-install dulu aja. Ini kan skalanya 88 nih. 88 kan warna putih. Merah kan di 88, turun-turun. Nah, berarti kalau dia hitam, berarti dia SPL-nya di bawah 46. Nah, kalau kita contoh lagi buka X80 nih. Ini kamu bisa lihat nih, di sini kan SPL-nya dia 89. 85 apa 89 nih? Nah, kamu klik kanan, set max SPL. Nah, ini grafiknya di set ke 88 kan, makanya dia match kan, 88 tambah 88, makanya yang paling terang tuh warnanya merah. Tapi kalau ininya di setel di 110, tuh warnanya nggak ada yang merah tuh. Karena kenapa? Skalanya pakai 110, speaker kamu nggak nyampe segitu suaranya, makanya nggak ada warna merah. Nah, set max SPL-nya ada dua, pakai SPL atau pakai attenuation. Kalau kamu pilihnya attenuation, dia topnya ini 0 dB, ini berkurang tanpa memperhatikan angka ini gitu loh. Jadi pokoknya skalanya yang topnya aja gitu loh. Nah, ini juga bisa di setel ini ya, kamu masuk ke file, project setting, di sini ada SPL. Ini resolutionnya kan full resolution nih. Kita bisa bikin juga 3 dB per color. Jadi kalau pilih 3 dB per color, nah, pas ganti warna ini 3 dB, 3 dB, 3 dB gitu loh. Jadi dia dikategoriin warna merah, warna orange, warna kuning gitu-gitu kan tuh. Dalam range merah berarti 3 dB tuh perbedaannya ke sini ke sini. Tapi kalau kayak yang full resolution tadi ya dia gambarnya lebih gradasi kelihatannya gitu. Tapi kadang-kadang saya suka pakai yang ini, yang 3 dB per color misalnya gitu. Jadi kamu langsung tahu
pindah-pindahnya di sini, di sini, di sini gitu. Jadi kalau biasanya kita bikin mapping tempatnya dulu. Ini contoh musik place nih waktu itu tuh. Nah, ini kan posisian kayak gini tuh. Ruang 3D ruangannya kan. Nah, dari setelah tempat ininya jadi baru kita bikin speakernya. Jadi selalu bikin denah ruangannya dulu. Nah, kalau kamu mau, kamu sebenarnya bisa juga import dari SKP nih filenya nih. Contoh ini kan import dari SketchUp atau dari kalau AutoCAD DXF ya, harus di save dalam DXF. Lebih enak sih pakai SKP sih sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau enggak, biasanya saya bikin sendiri aja juga kayak gini. Yang penting kamu tahu ukurannya kan. Kamu bikin tempatnya, kamu baru taruh speaker-speakernya gitu. Mungkin bisa juga sambil live sekarang kalau ada di laptop punya file-file contoh ya CAD atau SketchUp gitu ya. Jadi kalau ada ketemu masalah bisa ditanyain sekalian how to import gitu. Nah, ini tadi kan venue, ini kan kita udah bikin lapangannya nih ya. Lapangannya kan anggaplah arena lah ya. Nah, ini kamu juga bisa klik di sini objek. Di sini ada namanya offset. Jadi kalau offsetnya kamu kan kita prediksinya kan nggak setinggi lantai. Anggaplah 1,2 meter. Kamu masukin offsetnya 1,2. Jadi biarpun lantainya di 0, tapi area yang diprediksinya di ketinggian 1,2 tuh. Jadi kadang-kadang kita suka pakai 1,2 karena posisi orang duduk itu sekitaran 1,2 dari lantai kan gitu. Namanya offset. Nah, sekarang kita coba bikin ruangan ini aja gimana? Kita bikin ruangan ini. Ya, kalian bikin new file. Ini kalau cara gampangnya aja nih. Kita mau bikin gambar ruangan ini nih, misalnya ya. Nah, sekarang kita ukur dulu. Ini kan kalian bayangin ruangan ini kan kayak dua kotak ya. Kotak yang belakang itu kotak sendiri, kotak yang depan ini kotak sendiri, gitu kan? Kira-kira kan? Coba kiri kanannya berapa? Kita ambil dulu. 15,3 nih lebar ininya nih. 15,3. Jadi kita langsung aplikasi ya. Jadi nanti kita ketemu venue itu supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bawa Leica itu udah. 15,3 kali 12,7. Ambil dicatat 15,3 sama berapa? 12,7. 12,7. Nah, kalian bikin aja kotak pertamanya dulu nih, 15,3. Ya. Nah, ini ya, pakai kotak ini kan. Taruh dulu di sini, udah. Ya. Nah, sekarang kita bikin lebarnya 15,3. Ininya 12,7 gitu. Betul ya. Kita nyalain predict, true-nya matiin. Ini kita sebut area depan. Ya. 12. Nah, ini kita 00 aja, startnya dari 00. Ini area yang depannya nih, ya, kayak gini kan? 15. Udah. Sekarang kita bikin kotak belakangnya ya. Kotak belakangnya berapa nih? Nih, mana? Ini. Lebar yang belakang nih 8,3, ini ke belakang 9,7. L-nya ya, L-nya 8,3 kali 8,3 sama 9,7. Nah, sekarang kita bikin kotak kedua kan? Kotak kedua taruhnya di sini, misalnya, ya kan? Ini 9,7. Ininya 8,3. Oke. Ini area belakang kita namainnya ya. Nah, kalau udah ini kamu tinggal tempelin aja nih, geser aja ke kanan. Nih ya, kira-kira udah jadi gini kan. Anggaplah mau bikin panggungnya deh. Panggungnya berapa ya? 38 kali panggungnya 38 kali 63. Nah, kalau panggung kamu mau bikin kotak, kamu bisa pakainya yang ini. Jangan yang apa? Ada yang kotak kan. Taruh di sini, tuh, kotak. Tingginya anggaplah 0,3.
38 kali 63. Stage, namain stage. Nah ini kalian bisa geser kan posisinya supaya dia match sama ini. Ini kan kira-kira kan stage-nya, ini kebanyakan. 6,3 kali 3,8. Itu kan kira-kira gambarnya The Club gini ya kira-kira ini. Nah ini kalau udah gambarnya udah, ini udah jadi nih, venue-nya udah jadilah ya, anggaplah. Nah baru kita mau pasang speakernya ini misalnya kan, X80. Kamu insert lagi loudspeaker system. Kamu pilih di sini X80, tapi karena ini posisinya kan diletakkannya kan tidur ya, jadi kita pilihnya X80-nya yang 4095 ya. Jadi X80 ini kan horn-nya bisa diputer. Kalau posisi berdiri, standarnya kan ini yang lebar nih, 95, ini yang 40. Betul nggak? Nah, karena ini kan saya tempatinnya tidur. Nah, jadi horn-nya harus diputer, horn-nya. Jadi melebarnya saat tidur melebarnya yang begini. Ya, ini bisa diputar hornnya, itu bisa diputar hornnya. Nah, jadi kalau saya mau tempatinnya posisi tidur, saya pilihnya X80-nya yang 4095, tapi habis itu saya miringin speakernya. Speakernya dimiringin, ngerubah jadi 90. Tuh, speakernya jadi tidur kan, posisinya kan kayak ini kan. Nah, baru kamu taruh di sini. View center line, arahnya kan salah nih, arahnya kan ke sana nih, speakernya nih. Nah, kamu bisa geser di sini nih ya, express setting, pilih speaker. Ya, jadi kalau pakai ini kan kamu bisa sambil geser, kamu sambil lihat posisinya. Contoh, ini panningnya dulu rubah, arahnya udah bener ya, ke sana. Posisinya kamu geser. Jadi standarnya yang 9540 itu kalau berdiri. Ya kan? Tapi karena kamu mau tidurin, kamu pilihnya yang saat berdiri itu dia begini lebarnya gitu loh. Ya, begitu tidurin kan jadi ngelebarnya di posisi kiri kanan. Nih, jadi X80L ya. Nah, ini yang saya bilang layer tadi. Kan kamu udah bikin gambar beberapa tadi kan di sebelah kiri kan. Apanya? Nah, gampangnya sih kamu cek aja ini. Ini kan tilt itu kan untuk nunduknya tilt. Kamu nolin aja dulu semuanya. Kamu nolin dulu semuanya. Nah, kamu lihat tuh. Jangan geser itu kalau kamu bingung. Jadi kamu tilt tundukin, coba kamu lihat. Dia bergeraknya kemana? Minus 10 misalnya. Ya kan? Nah, habis itu pen itu, ini pen kiri kanan, roll begininya nih, miring dari tegak ke tidurnya. Tuh. Jadi kamu klik ini, speakernya, object setting, layernya pindahin kemana ya. Nah, jadi kalau saya biasanya yang gambar stage-nya, gambar lantai itu saya taruh di layer ini nih. Ini layer sendiri. Nah, speaker kamu taruh layer sendiri, high. Sub-nya layer sendiri, kalau ada delay, layer sendiri gitu. Jadi gampang gampang ngaturnya. Offsetnya sebaiknya 1,2 karena kan telinga kita kan nggak di 0. Jadi kamu kasih offset yang ini kan. Ini saya belum kasih offset kan. Kalau area belakang ini kasih offsetnya 1,2. Tuh kan, jadi posisi di 1,2 seperti apa gitu. X20 XP itu X20 tapi nggak pakai AC power. Dia pakai power supply di luar. Jadi contoh kalau fixed installation, kita biasanya pakainya yang XP, dia pakai kabelnya isi 5, 2 bawa DC48, 2 lagi bawa audio. Jadi kamu nggak perlu siapin stop kontak di speakernya. Karena speaker itu langsung ditarik ke power supply-nya ada di M room. Sama kayak MM4 gitu. Biasanya buat fixed installation biasanya. Pak, kalau kita punya beberapa speaker, kayak tadi kan ada main, outfield, jadi itu kalau mau predik kita mesti cari semua dulu ya Pak?
Kalau kamu nggak select, dia ngepredik semuanya. Gitu. Tapi kalau kamu mau tertentu aja ya kamu pilih mana baru dipredik. Nah, ini contoh waktu itu kan kita pernah ada buat ruangan mirror room yang di Tamrin 9. Jadi waktu saya bikinin pertama kali tuh ya saya gambarin dulu ruangannya kan. Ruangannya jadi, terus kita tes waktu itu pakai MM4. Nah, ini prediction-nya begini. Jadi kita selalu mulainya dari prediction gitu. Kenapa? Karena kita kan mau nentuin cukup nggak sih MM4-nya sebanyak ini misalnya. Nah, makanya kita predik tuh, kita dapat gambarnya begitu kemarin. Jadi gitu, selalu kita startnya dari prediction gitu loh. Tujuannya supaya kamu tahu udah cukup belum sih gitu loh. Ini contoh Ballroom Plaza Senayan kan, waktu itu prediction-nya seperti ini kan, kira-kira. Ini prediksinya GBK, Gelora Bung Karno. Ini kalau predik ini lama nih, karena speakernya banyak dan gede kan, jadi ya takes time untuk bikin prediction-nya. Itu kan makanya kan kita pisahin layernya kan, layernya di sini ada banyak. Jadi kita juga kalau main layer enaknya, oh Toto mau ganti Panther-nya yang 16, atau mau bikin Panther 20, kamu bikin layer baru aja. Jadi kamu tinggal matiin yang 16, ganti yang 20. Enak jadinya. Ini tadi si Marlan bikinin SKP-nya ruangan ini. Kalau kita mau ngimport caranya, ini dari gambar kosong, file, import, SketchUp kan, SKP, terus filenya tadi dikirim, XS1 SKP, open. Ini sih normalnya standar aja, ini sebenarnya kayak axis limitnya, misalnya 300 meter, 500 meter, ambil yang ini oke, import. Ini masuk di ruangannya. Ya kan, nah tapi ini kan hanya layer gambarnya nih. Habis itu kamu tinggal bikinin ininya, prediction plane-nya. Contoh bikinin, ini tetap harus dibikin manual nih. Namanya prediction plane-nya. Kamu tinggal bikinin aja ininya yang untuk dipredik areanya nih. Nah, ya jadi setelah ini jadi baru kamu bisa masuk step 2-nya tadi gitu. Nanti bisa dicoba-coba aja ya di rumah ya. Satu lagi ini di kiri ini ada view-nya nih. Ini view-nya ini kan bisa top view 1, top view 2, live view ini kayak preset view-nya lah. Isometric. Jadi kalau kalian bingung, kadang-kadang pilih ini aja, pilih front view dari depan. Oke ya. Ada pertanyaan soal map 3D atau kita lanjut ke materi yang lain? Pak, Ya. map 3D, setahu saya ada auto display. Gimana cara pakainya, Pak? Jadi misalnya contoh enter gitu kan. Ini nih prediction plane. Tuh, kira-kira kayak gitu. Tapi ini mestinya yang ini kan ini dia karena di setnya terlalu mundur. Jadi ini mestinya kamu bikin ininya harus lebih mundur speakernya. Jadi area audiensnya aja yang harusnya di ini. Kalau nggak dia jadi bingung kayak gitu tuh. Iya, jadi kan karena prediction-nya segini dia berusaha mengcover segitu gitu loh. Jadi harusnya ini kan nggak sampai segitu. Tuh, gitu. Auto display. Kalau kita cek tembakannya itu langsung jadi. Jadi kamu mesti audiensnya di depannya speaker. Itu kira-kira auto display. Nah, ini kan nanti speakernya kamu bisa bedain channel kan. Misalnya ini channel 2, ini channel 3, channel 4. Enggak, karena ini nentuin channelnya kadang-kadang kan kamu mesti mau berapa channel Galaxy. Contoh ini kita 12 box. Per box-nya ini datangnya dari 6 Galaxy channel.
Jadi kayak gini nih. Nah, ini kan kadang kita harus boost high-nya belakangnya supaya dia lebih nembak ke belakang. Ini kamu bisa nyalain U-shaping di sini, misalnya. Supaya dia lebih nyampe ke belakang, gitu loh. Yang di bawah ini mungkin kan harus di-cut malah yang bawah. Berarti kan channel 6 kan? Terus yang atasnya lagi mungkin sekitar segini. Betul. Jadi kalau di Panther ini kan ada 12 box nih. Ya kan? Ini kita bisa ganti Panther White. Biasanya bawahnya kita pakaiin Panther White 4 biji. Ya, jadi yang 1 sampai 8 ini Panther L long through, yang 9 sampai 12 Panther W. Lalu box 1 2 dari galaksinya masuk galaksi channel 1, box 3 4 dari Panther channel 2-nya galaksi. Gitu-gitu per 2 box, 1 channel, 1 channel, 1 channel. Ya kan? Tuh. Jadi jauh lebih rata kan? Karena bawahnya udah kita rubah jadi white, terus udah kita EQ kan? Jadi yang box yang deket kita kurangin high-nya supaya dia nggak terlalu nembak. Tapi box yang jauh bisa kita jauh, kita lebih boost high-nya. Tuh kayak gitu kira-kira. Jadi auto splay kan cuma nge-splaynya aja, tapi kan kamu tetap bantu dengan EQ. Terus kalau ganti-ganti pin, itu cara cepetnya gimana? Ganti pin maksudnya? Pinnya Panther misalnya. Itu kan kita perlu ganti-ganti pin, misalnya kita nggak pakai auto display. Oh ini, di sini nih. Jadi kalau tanpa auto display ini pinnya. Jadi standarnya kan tadi 0, 0. Standarnya kan gini, kalau 0, ini standarnya nih. Ini semuanya 0 kan? Ya. Nah, ya kalau misalnya tanpa auto display, kamu mesti cari ini angle-nya supaya dapatnya penyebarnya sebagus mungkin gitu. Makanya kalau pakai auto display tadi ya lumayan kan buat starting point gitu loh. Nah, terus ini kamu bisa lihat kalau contoh line array ya. Ini contoh nih. Bentar, saya mesti baca. Ini kan ada namanya array span. Ya, array span ini adalah panjang array dari atas sampai bawah. Ini array span. Array depth itu adalah dari depan sampai belakang. Jadi kalau array misalnya array-nya makin melengkung ya dia tambah lebar ininya nih. Ini depan ke belakang. Array width lebarnya kiri ke kanan. Ini center of gravity. Ini perhatiin ya, ini harus kalau kalian bikin apa, ini bisa dilihat view center of gravity. Center of gravity itu harus ada di dalamnya si ridging. Nih, ya. Dia masih di dalamnya ini aman. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin nunduk nih, nunduk abis, misalnya 14 derajat, lihat nih, ini nggak bisa nih. Kenapa? Karena dia udah keluar dari center of gravity. Jadi logikanya gini, kamu kalau gantung speaker ini kalau bicara di atas ada frame-nya nanti, ada frame-nya, terus ada hoist-nya gitu kan, 2 kan. Nah, nanti kan ada satu momen hoist-nya itu ini udah bebannya di belakang semua. Udah senunduk-nunduknya, nggak bisa nunduk lagi. Ya kan? Karena dia udah habis nih nunduknya. Nah, kalau dibilang masih gravity-nya masih normal, itu kondisi begini. Tapi kalau kamu mau lebih nunduk lagi, itu kan berarti harus ditarik belakangnya kan. Nah, jadi kalau center of gravity-nya minus sampai keluar merah, kamu bisa dapatin derajat itu kalau belakangnya ditarik. Tapi kalau belakangnya nggak ditarik, kalau logikanya kamu nggak mungkin bisa dapat angle seperti itu. Contoh kayak gini. Ini perhatiin ya, kalau dia 0, berat ridging di depan 500, jadi total bebannya itu 900 kilo. Panther 12 box itu 911 kilo. Nah, kalau 0,
rigging yang depan itu 300 kilo, belakangnya 533 bebannya tuh. Ini pakai 2 hoist. 2 hoist ya. Panther standarnya pakai 2 hoist memang ya. Nah terus kalau kamu tundukin 5 derajat, bebannya kemana? Makin lari ke belakang tuh. Belakangnya sekarang 500 kilo, depannya 350 kilo. Bener dong? Makin dia nunduk, bebannya makin lari ke belakang kan? Ya, ditundukin lagi 10 derajat, makin bebannya di belakang 738 kilo, depannya tinggal 172 kilo. Ya kan? Tundukin lagi ke 13 derajat, depannya tinggal 61 kilo, bebannya hampir semua di belakang. Udah. Naikin ke 13,5, 14, tinggal 23 kilo di depan. Nah, logikanya kalau kamu 14,5, 14,8, 14,7, 14,6, ini bebannya udah total 100% di belakang. Ya dong, bener kan? Nah, jadi maksimum angle yang kamu bisa dapat adalah 14,6. Kamu nggak bisa dapat angle 15 atau 16. Logikanya, ya dong, ini udah di belakang semua nih bebannya. Nah, sekarang kalau saya harus 17 derajat, gimana caranya? Belakangnya harus ditarik. Gitu loh, pakai pullback frame, ya. Ya, jadi makanya kalau kamu pakai konfigurasi ini 14 derajat. Nah, tapi perhatiin begitu kalian geser angle ini, dia juga berubah lagi nanti itunya. Tuh kan? Jadi merah kan? Nggak bisa 14 karena dia makin melengkung speakernya. Sekarang maksimum di 13. Maksimum tiltnya tuh. Kalau mau ngecek gini aja Pak. Nih cara ngecek yang paling gampang gini nih. Distance to base itu setahu saya adalah bawahnya ini ke bawah. Ya, jadi makanya kalau misalnya array span-nya kan 4,81 kan? Ini kan panjangnya 4,81. Dia digantung di ketinggian 10 meter. Ya kan? Makanya sisanya adalah nilai ini 5,4 sekian. Dari yang paling bawah ke nah 10 ini ketinggian gantung 10 ini adalah ketinggian bumpernya ini senternya ini di 10 meter ketinggiannya gitu. Nah ini sebenarnya bisa digantung pakai satu hoist sebenarnya ya. Jadi kalau kita mau gantung pakai satu hoist, tapi kalau saya saranin sih 2 ya hoistnya. Jadi kalau mau gantung pakai satu hoist, ini kan Panther kan ada lubang-lubangnya ini nih. Ada lubang-lubang di sini nih. Nah, kalau misalnya gantung satu hoist, nih perhatiin center of gravity-nya di mana nih. Kalau ini kan kalau mau gantung satu hoist, kalau mau gantung 11 derajat, berarti berapa nih? Nah, berarti kalau satu hoist gantungnya di titik paling belakang, ini dapatnya 11 derajat. Ya, kalau satu hoist. Misalnya 0, berarti lihat di sini. 0, berarti kalau mau gantung satu hoist, dia harus digantungnya di lubangnya yang... Nah, dicari tuh nomor berapa lubangnya. 1, 2, 3, 4, nomor 8 dari belakang. Kalau satu hoist, tapi saya lebih suka gantung 2 hoist, lebih fleksibel. Kalau satu hoist, mesti ngelihat di sini. Kalau 2 hoist, biasanya ini digantungnya di depan sama belakang. Terus kita nanti kan pakai namanya laser inclinometer. Jadi di bumpernya itu dipasangin alat. Nanti dia nunjukin tuh nunduknya berapa derajat. Kalau di ballroom kita punya alatnya tuh. Jadi dipasang di bumper. Pakai kabel. Jadi dipasang di situ. Saat unit itu nyala, dia nunjukin bumpernya itu 0 derajat. Begitu ditundukin mau ke 11, turunin aja, keluar 11. Ting, gitu. Terus ini satu hal lagi, di sini kamu bisa cek Meyer BTU kalkulator. Ini ya, amperage BTU kalkulator. Jadi ini buat ngitung power. Jadi misalnya mau tahu powernya berapa, masukin 230, terus ini hapus. Jadi misalnya kalian mau bikin Panther 16 box,
itu berarti butuhnya 76 ampere. Jadi kalau ini kamu bagi 3 fase ya berarti cuma butuh 25 ampere sebenarnya powernya. Nah, misalnya tambahin lagi subnya 2100 LFC, misalnya 12, ya kan? Nah ini berarti total udah butuh 76 ampere. Ini buat kebutuhan listriknya nih. Kalau secara watt 17.000 kilowatt, 17 kilowatt. Nah ini kan di sini juga ada nih 74 ampere kan butuhnya. Maksimum continuous current-nya. Jadi kalau misalnya dipecah 3 ya tinggal dibagi 3 aja. Low mid beam control itu adalah fasilitas untuk menggeser beamnya line array. Ini nih, display angle-nya lihat di object setting. Nih, display angle 4. Jadi kamu masukin di sini low mid beam control. Ini 45. Speakernya Panther, startnya dari output 1 kan. 2 elemen per out. Kalau LMBC-nya di on-in. Ini untuk men-steering mid-nya naik ke atas. Low mid-nya kayak fokus di bawah kan, 250-nya. Nah, jadi kalau pakai LMBC itu, karena phase-nya lurus tadi, jadi dia Mayer itu bisa, jadi misalnya array ada 12. Kalau karena speakernya kan nunduk, jadi otomatis low mid-nya kan kayak ngumpul di area depan kan. Nah, LMBC itu bisa men-steering low mid-nya tuh kayak naik ke atas gitu. Ya, caranya dia nerapin namanya all pass filter. Di box 1 sampai 12 dikasih all pass filter, digeser supaya beamnya naik ke atas gitu. Jadi dia bisa dinaikin ke atas gitu. Panther pilih sini, kalau di spread ya, lebih nyebar. Ini kan dia terapin all pass filter. Namanya LMBC. Di ballroom sih kita pakai itu waktu itu. Jadi di sini yang bisa dilihat telemetri adalah power kayak gini-gini. Tapi kalau misalnya kayak load impedance gitu-gitu nggak bisa, nggak ada. Ya, biasanya yang kita lakukan kan kayak standar di pabrik itu kita pakaiin smart, kita ukur ininya, noise-nya sama amplitude-nya, phase-nya normal apa enggak gitu. Dan yang LNBC tadi kan, kalau LNBC-nya off kan, di sini kan kuning nih warnanya nih. Karena low mid-nya cenderung di sini. Kalau LNBC-nya on, steer up, dia jadi merahnya lebih panjang ke belakang. Kamu bisa insert loudspeaker system. Di sini ada namanya gradient flow. Saya 2100. Channel depannya anggaplah pakai channel 9, belakangnya pakai channel 10. Ya. Gantung di ketinggian 6 meter. Insert. Kayak gitu, ini 6 kan. Nah, tapi kalau untuk program ininya, dia udah bikinin sini aja, normal sama reverse, tapi ininya tetap kamu masukin sendiri, 3 mili misalnya. Delay manual ya. Tapi kalau kalian mau bikin misalnya center sub yang pakai line, terus ujungnya mau di arc, mau di ini ya itu masukin manual delaynya. Pokoknya ini bebas berekspresi aja, coba-coba aja di sini gitu kan. Misalnya kalian mau bikin ini, mau bikin mau bikin Enfire sub misalnya, contoh kan. Bikin aja gini. Ini kalau Enfire misalnya individual loudspeaker. Mana subnya? Misalnya 2100. Ini kan? Tambah ini yang 0. Terus tambahin satu lagi di depannya kan? Jaraknya di 1 meter. Ini kita sebut yang T1.
Itu ya, misalnya ini Enfire Sub ya. Ini T2. T2 maksudnya timing nomor 2, timing nomor 1 kalau. Nah, jadi yang box pertama kan pakai channel 9 misalnya. Box yang kedua pakai channel 10. Box yang ketiga pakai channel 11. Ini mah T3. Ini 12. Terus namain di sini kan T0, T1, T2. Karena Enfire nggak ada yang di reverse. Jadi kan tinggal tambahin aja delay-nya ini 6, ini 9. Terus ukur aja. Tuh, Enfire. Ini kalau timingnya nggak ada kan dia ngaco. Jadi misalnya ini timingnya nggak ada nih. Ya, gabung aja kan jadi satu kan. Tapi begitu kamu masukin timing ininya, timing Enfire-nya, karena ini jangan lupa ya, kita lagi posisi ke klik ini, jadi saat kamu predik, kenapa dia omni-omni aja gitu, karena ininya posisi ke klik. Jadi box yang lain nggak kehitung, lihat nih, posisi kirinya kan ke select, kalau mau ini jangan di select. Nah, jadi kalau ada tanda ini nih, ini berarti speaker ini lagi diklik nih. Ada tanda ini, lihat nih, tanda ini speaker ini lagi diklik. Kalau kalian lagi klik speaker yang T3, tandanya pindah ke situ. Kalau ada 2 speaker yang diklik, tandanya ada 2. Tandanya ada 3, ada 4. Jadi kalau mau ngukur ya di clear, kosongin semuanya tanpa ada tanda sama sekali, otomatis semua diukur tuh. Atau semuanya ditandain. Gitu. Tapi kalau ketandain cuman ini doang, yang diprediksi ya cuman speaker box ini doang, lainnya nggak diukur, nggak dihitung gitu. Cuman kalau delay sih saya saranin sih tetap diukur di manual ya, saya saranin. Cuman kalau buat kira-kira gini caranya, misalnya contoh kalian pasang X40 lah ya, itu jarak 10 meter. Di 0 aja. Nih ya, terus kalian tambahin mikrofon di ujung sananya, mikrofon jarak 10 meter. Nih ya, ada speaker, ada mikrofon. Mikrofonnya di ketinggian 1,5 meter. Nih ya. Nah, kalian bisa ini sih measure 4 kilo, terus misalnya tambahin satu lagi gitu ya. Insert loudspeaker system X40 di jarak 5 meter. Gitu ya. Nah, ini ukur X40-nya, di sini kan kelihatan nih. 32 milisecond jaraknya. Dari speaker ke mikrofon tuh 32 milisecond. Nah, terus kalau kalian ukur yang speaker delay, jaraknya cuma 18,25 milisecond. Nanti ya. Jadi kamu bisa ukur nih dari mikrofon ke X40 ya, mikrofon ke X40 ini 32,76 waktu datangnya. Tapi saat kamu ukur speaker delay-nya kamu ukur, dia ternyata cuma 18,25, udah nyampe di speaker dalam. Nah, makanya berarti kalau speaker 2 mau di delay ya, kamu kurangin tadi waktu tadi. 32 dikurangin waktunya ini. Tapi ini hanya mengira-ngira aja kan, kalau kondisi di lapangan nanti
lebih baik tetap kamu ukur pakai smart gitu. Tapi buat starting point bisa dipakai gitu. Ini kan kalau perhatiin deh, ini kan makanya kan kelihatan nih ada 2 waktu datang nih antara X40 main sama X40 delay. Ya kan? Tadi delay-nya berapa? 32 sama 18, 14 mili ya. Jadi kalau ini kamu masukin delay 14 mili, tuh di sini line tuh. Jadi bisa dikira-kira juga di sini kan. Oh, kalau sistem itu sebenarnya gini Pak, lebih ke yang memungkinkan gimana di lapangannya. Jadi kalau misalnya contoh ballroom kita, Bapak pernah ke ballroom kita kan? Pernah kan? Ya kan? Kita pakai LR, subnya di belakang high. Karena apa? Karena kita nggak memungkinkan untuk masang sub di center. Contoh kayak gitu. Nah, kalau masalah nanti kayak Java Jazz mau pakai LR atau pakai line ya gimana enaknya nanti di sana. Cuman boxnya dengan 12 kalau pakai line kayaknya kurang banyak. Makanya kan kalau Mayer biasanya kalau dia nge-stack itu standarnya 3, Pak. Standarnya 3 yang reverse yang di tengah. Beda sama L akustik. Kalau L akustik dia suka 4, satunya yang di reverse yang di bawah gitu kan. Tapi kalau Mayer dia lebih sukanya yang simetris, yang skalanya simetris. Jadi kalau pakai 3, senternya yang di reverse ke belakang. Nah, kalau pakai gradient, otomatis belakangnya udah aman tuh, bocornya udah kosong. Cuman kalau Bapak mau pakai line di depan panggung, kan butuh banyak boxnya. Nah, tergantung kita punya nggak boxnya sebanyak itu. Nah, kalau nggak punya, ya konsekuensi salah satu pakai LR misalnya. Ya kan, karena kalau mau pakai Enfire di tengah kayak juga nggak mungkin ya, pasti ada barikade gitu-gitu. Nah, sebenarnya itu sih menyesuaikan aja, Pak. Tapi kalau contoh kayak di Roskilde Festival kemarin si Bob dia pakainya ini LR tapi Enfire. Ada nggak ya di sini ya? Nih kayak gini nih. Enfire tapi campur sama gradient. Nah, itu LR ya gantungnya di sini. Gradient itu kan cuma untuk menghilangkan ke belakangnya. Ya kan? Tapi kalau LR sub lebih itu kan lebih kayak ke konfigurasi apa yang bisa dipakai. Kayak ini nih, ini campuran antara, kalau ini total Enfire nih yang sekarang, karena dia bisa gantung 4 kan. Tapi ini juga gantungnya staggered, jadi dia yang depan lebih tinggi dibanding yang belakang. Supaya kayak beamnya lebih naik, lebih bawahnya lebih kosong, karena dia berusaha ngosongin mixer monitor supaya nggak kena bocoran banyak. Kalau yang tahun lalu dia pakai 3, tapi ininya gradient nih. Ininya depan, belakang, tapi 3 box, 3 set. Nah, yang tahun kemarin dia pakai Enfire total tapi 4 begini. Sama Bapak tahu kan kalau ada sub di depan, di tengah, kekurangannya ground sub itu kan salah satunya adalah audiens yang di depan sub persis akan kencang sekali kan. Makanya dengan ini digantung kan jarak yang pendeknya itu hilang kan. Jadi jarak terdekat udah 6 meter. Jadi lebih coveragenya lebih rata dari depan sampai belakang gitu. Karena kan prinsip SPL kan tahu kan setiap double distance turun 6 dB, 6 dB. Jadi begitu ada satu orang jarak semeter, itu paling gila dari situ kan, paling kencang logikanya kan gitu aja kan. Makanya kenapa orang suka gantung sub, suka gantung high, itu kan itu salah satunya. Kayak contoh kalau tempat ini, misalnya speakernya pakai ground stack di sini, ya pasti area sini super kencang, belakangnya pelan. Tapi dengan kita udah, ini udah 4 meter hilang kan. Berarti kan ini logikanya kalau ini udah 100 dB, ke belakang cuma turun 9 dB udah nyampe belakang. Tapi kalau speaker utamanya ada di sini nih, ini semeter doang, ini kencang sekali. Turun ke belakangnya bisa 16 dB sampai belakang kan gitu. Oke, kita sudahi ya. Map 3D ya. Sementara kalau ada pertanyaan bisa ditanyain di sesi lain atau ntar bisa WA atau apa. Buat yang belum tahu, ini prosesor Galaxy 816. Galaxy 816 itu kayak LMS lah, anggaplah kayak loudspeaker management system. Ngontrolnya apps-nya namanya Kompas. Kalau kalian udah masuk ke WiFi, coba aja buka Kompas. Tapi saya nggak tahu ya bisa berapa device ngedetect bersamaan, saya nggak tahu. Jadi kalau contoh ini saya tunjukin di sini. Oke, jadi kan Kompas startnya di sini, masuk ke prosesor, lalu klik Find Device. Nanti kelihatan nih, oh ada Mayer Training nih, ada Galaxy. Yang ini nggak available, tapi yang satu ini available, dia keluar logo kuning di sini. Nah, saat kalian klik connect, udah dia connect ke Galaxy-nya.
Ini layarnya nih. Jadi untuk bisa memakai controller ini, kalian harus di WiFi yang jaringan network yang sama dengan si Galaxy. Kalau connect dia warnanya ini kayak gini, biru. Kalau merah berarti putus dia biasanya. Cuman saya nggak tahu ya berapa device bisa connect bersamaan ya. Saya nggak pernah juga maksudnya. Kayaknya firmware Oh iya nggak apa-apa. Kalau firmware mismatch, connect aja nggak apa-apa. Connect? Yes. itu merah. Nggak mau, ya. Jadi kalau keluar firmware mismatch, berarti software Galaxy kalian belum yang terbaru. Jadi itu. Ini kan Galaxy-nya harus 416 yang terbaru. Kompasnya pakai 416. Oke, ini saya jelasin dulu ya. Jadi kalau ketemu Galaxy, ini udah connect kayak gini kan? Ini ada layar namanya overview screen. Jadi enaknya Galaxy itu overview ini menjelaskan semua nih. Ya. Nah, jadi di Galaxy kan ini Galaxy 816 ada 8 input di belakangnya kan. Makanya inputnya ada A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau kalian mau nggak bisa connect, pakai use virtual aja. Pakai use virtual nanti bisa, cuman nggak online sama device-nya. Jadi klik ini aja di situ. Kliknya use virtual namanya. Nah, nanti tetap bisa masuk ke layarnya, cuman nggak connect sama Galaxy ini. Itu doang bedanya ya. Terus ini ada link ya. Di sini ada link. Contoh ini anggaplah ini main L, main R. Ini bisa di-on-in linknya. Link. Iya, link group. Nah, contoh ini link group LR ini kan di link group. Jadi kalau ini dibuka, nanti dia dua-duanya ngebuka tuh. Anggaplah ini LR gitu, anggaplah. Jadi kalau kamu select dia langsung dua nih. Nah, sama kayak ini anggaplah ini array ya. Anggaplah ini jadi array. Ini masukin link group 1. Ini buat nge-lock ininya nih, nge-lock panelnya. Contoh, kita mau lock supaya panelnya ini kan nggak mau dipencet-pencet. Ini kan sekarang panelnya mau dipencet-pencet nih. Ya, kalau kamu mau panelnya nggak bisa dipencet-pencet, ini kamu clear all. Masukin passwordnya, misalnya 11, 22, 33. Change access code. Sekarang semua nggak bisa ngebuka tuh. Semasuk pakai komputer juga nggak bisa ngebuka. Coba dites yang sudah connect tadi. Ya, jadi kalau mau buka mesti masukin dulu code-nya. 1, 2, 3. Nah, ini baru ngebuka lagi dia. Kalau mau mekaniknya doang, ini doang dimatiin. Jadi front panelnya dimatiin. Jadi ini kalau sekarang semua bisa akses, ini doang nggak bisa. Ini nggak mau. Tapi lewat software tetap mau. Sekarang Bisa. bisa. Yang nggak bisa panel front access-nya ini nggak bisa. Ingat ya, kode ini jangan sampai lupa ya, karena kalau lupa kita harus masuk ke proses recovery. Saya mesti minta ke Meyer Sound authorize code-nya. Jadi kalau kamu sampai lupa kodenya, posisi ke lock nggak bisa dibuka. Misalnya ini kan change access code nih, ternyata lupa nih kodenya berapa, nggak tahu nih. Kamu mesti recover lost code, terus kode ini dikirim ke Meyer. Nanti dia akan kasih kode challenge, kode penggantinya. Baru kamu bisa unlock ininya. Ini bisa pakai iPad juga ya. Jadi kalau mau setting, pakai Kompas Go. Yang penting kalian connect ke jaringan Wi-Fi-nya. Ini bisa diakses dari sini. Semua parameter bisa diakses, Pak. Hampir semua. Terus halaman kontrol ini bisa bikin custom control. Jadi contoh, kita bikin halaman baru nih. Kamu bisa add control, fader nih misalnya. Ya kan? Terus kamu bikin grup aja di sini. Bikin grup baru. Add output group. Add device row. Galaxy. Ini kalau bikin custom control ya. Jadi fader ini kalau saya turunin, di sini turun dua-duanya tuh. Jadi misalnya nanti mau bikin kontrol, jadi tentuin dulu grupnya di sini. Misalnya contoh bikin grup training. Grup training ini kontrol Galaxy yang mana nih? Output 1 sama output 2 tinggal di-on-in aja.
di onin. Nah, udah terus di sini bikin fader. Fadernya ini di set untuk kontrol si training group ini. Training group. Grupnya itu bisa cross antar galaksi. Bisa. Jadi misalnya contoh ini kan ada beberapa galaksi kan, tinggal tambahin device row aja. Contoh ini Panther L, ntar ini Panther R gitu kan. Ini Panther. Custom ini juga bisa dibikin di iPad nanti. Jadi kamu bisa bikin di iPad itu ada fader-fader ngontrol Panther kiri, Panther kanan juga bisa kalau mau. Ntar kalau galaksinya ada beberapa, di sini juga nyala beberapa. Misalnya ada 4 ya, 4 galaksi gitu. Misalnya contoh kalau ini saya nyalain WiFi yang lain, mau nggak? Tuh, misalnya kan contoh ini kan, jadi ada beberapa galaksi. Ini punyanya The Club nih. Nah, ini kalau udah selesai, kalian udah selesai tuning, udah selesai setting, kalian bisa save di sini ya, di bagian project nih. Create new snapshot, misalnya Mayor Training. Nah, ini ke save nih, snapshot 1. Ini kita save, ini kalau mau apa? Update, ini update selected. Nah, terus misalnya bikin settingan yang kedua gitu ya. Settingan yang kedua, misalnya nah, kalau mau panggil tinggal ini aja. Tuh, perhatiin loh, waktu manggil snapshot nggak mati audionya. Jadi kayak bisa jalan kayak biasa aja. Beberapa prosesor kan mati dulu dia. Kalau ini nggak mati, langsung jalan aja. Canggihannya Galaxy itu kan manggil snapshot pun dia nggak mati kan. Jadi kadang-kadang kita bisa save A terus ganti untuk ke B kayak seamless aja gitu. Galaxy sih sebenarnya simple banget secara unit. Pokoknya lihat layar overview ini aja sebenarnya. Di sini udah jelas kelihatan semua tuh. Ini yang tadi kan LMDC tadi. Tinggal diterapin di mana kan, misalnya buat steer up satu output pakai 2 misalnya, mulainya dari output nomor 1 berapa elemen, display-nya berapa, speakernya apa yang dipakai, enter misalnya, udah tinggal masukin di sini. Jadi dia akan diterapin ke output start dari nomor 1, berarti dari sini. Dari sini nih, Panther 1 sampai 6. Bisa, tapi saya nggak pernah ngirim file dari Map3D ke sini. Jadi biasanya saya masukin biasa aja gitu biasanya. Tapi katanya sih bisa, tapi saya nggak pernah coba. Karena so far cukup informatif semua kan, enak kan trainingnya kita kan langsung gede gitu loh, kelihatan, kita langsung coba unitnya aja. Atau ada masukan-masukan lain, jadi untuk next training kita upgrade terus gitu. Dan terus gunakan ajang WhatsApp group kita ini ya. Jadi kalau nanti masih ada ketemu case-case yang lain, Map3D misalnya tadi udah lewat gitu ya, nanti lempar aja di situ. Kita saling. Kalau udah Kompas sudah selesai, kita masuk ke Nebra ya, Nebra. Oke, jadi kalau kalian udah masuk connect ke jaringan yang sama dengan si Kompas, dengan si Galaxy, kita bisa buka apps namanya Nebra. Coba ini saya quit dulu. Nah, buka Nebra. Tuh dia nanti akan langsung nampilin tuh ada device apa aja di network. Ya. Nebra yang kita pakai Nebra 229 yang paling baru. Di sini langsung kelihatan ada Mayor Training si Galaxy ini. Terus ada subwoofer ini 2100 sama ada front fill ini nomor 1 X20 front fill nomor 1. Jadi ini kan unit FEB nih ceritanya nih ya. Jadi unit ini dikonek via kabel LAN ke Luminex. Luminex connect ke Luminex ini. Lalu Galaxy-nya connect ke sini. Ini yang saya tunjukin di sini koneksi via FEB. Ya, jadi kalau kalian mau koneksi FEB, syaratnya adalah switch-nya harus FEB compatible. Contohnya Luminex ini.
Kalau kalian pakai switch-nya nggak Luminex compatible, nanti ini audionya nggak mau ngirim ke sini. Audio dari situ nggak mau ngirim ke sini. Tapi kalian tetap bisa baca telemetri data. Telemetri data itu temperatur, fan, itu tetap bisa dibaca. Tapi audionya nggak bisa ngirim. Ya, nah ini saya udah disconnectin semua. Jadi sekarang langsung kelihatan ada Meyer Training adalah di Galaxy ini. Ada sub L3A yang ini. Sama ada front fill 1 yang ini. Ya. Ini sekarang nggak bunyi nih. Ini connect secara EVB tapi dia belum bunyi. Cara ngonekinnya gimana? Masuk ke layar yang kiri ada namanya connection. Klik ke connection. Oke. Di sini kelihatan kan ada Galaxy dan ada speaker front fill, ada speaker sub. Oke. Kalau saya mau ngonekin, caranya pakai connect. Klik dari sini ke sini. Ya, jadi ntar dulu. Ini saya tunjukin dulu. Ini sekarang belum bunyi apa-apa ya. Ini sekarang statusnya ke FVB-nya tadi udah saya disconnect, udah saya matiin. Jadi ini sekarang dari Kompas belum mengirim apapun ke sini. Oke. Nah, kalau kita mau ngonekin caranya, tutup ini. Salah klik tadi. Oke. Klik gambar ini, konekin ke sini. Output 1 kan tadi, sub kan output satunya Galaxy kan, dikonekin ke ini front fill kan, berarti konekinya ke nomor 2. Output satunya ke sub. Nah, jadi kalau udah connect, itu cara ngonekin. Kalau khusus speaker-speaker FVB yang seperti ini, kita bisa klik di sini nih. Kita bisa klik di sini. Ini keluar ada telemetri datanya. Jadi misalnya subnya kita isi. Ya kan? Ada sinyal melalui digital. Ini meter analog yang atas, meter digital yang bawah. Jadi karena sinyalnya datangnya lewat Milan, makanya dia nyalanya di D. Telemetri adalah temperatur, fan-nya, power-nya, sama input sinyalnya. Jadi contoh kalau X20 ada high, low yang top sama low yang bottom. Kan dia powernya sendiri ini. Jadi kalau kamu ngecek speakernya hidup semua apa enggak, kalau misalnya Panther-nya ada 16, masukin satu folder, kalau di wing foldernya dia urut ternyala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau di Panther gitu-gitu penting penamaannya harus benar dulu nih, urutannya harus benar, 1 sampai 16 semuanya benar, baru kamu bisa patching. Kalau namanya belum benar ya jangan di patching, percuma. Karena kamu kan harus tahu, ini kamu kirim ke box 12, box 34, itu harus benar dulu. Nah, ini di bagian Nebra juga ada processing. Nantinya Galaxy itu akan bisa dikontrol dari sini. Cuman memang belum sempurna 100% karena ini sekarang lagi diprioritasin buat Gen 1. Jadi nanti X40 kita pakai Gen 1. Gen 1 itu pengertiannya di dalam speaker itu udah ada Galaxy-nya. Jadi kamu nggak perlu EQ di luar lagi. Jadi nanti Gen 1 itu bisa langsung dikontrol EQ dari si Nebra ini. Tapi kalau kayak Panther sama Sub, kita masih pakai Galaxy. Nah ini. Cuman emang ini belum sempurna karena dia masih prioritasin yang Gen 1 dulu setahu saya tuh. Nah, ini udah jadi folder, udah bisa di wing, kamu udah bisa lihat temperaturnya. Kadang-kadang kalau kamu nyalain apa namanya? Nyalain Nebra, nanti akan keluar ada speaker yang minta update. Nah, sebenarnya Nebra itu harus dikoneksi via kabel ya, jangan lewat WiFi. Kalau lewat WiFi suka kurang stabil.
Jadi sebisa mungkin Nebra itu connect ke sini via kabel, terutama saat ngupdate. Karena kalau ngupdate takutnya lagi jalan, toto disconnect gitu-gitu. Kalau namanya WiFi kan kadang suka nggak stabil kalau secara ini. Nah, kalau misalnya dia udah connect lewat kabel, nanti minta update, ya update aja nggak apa-apa. Cuma update. Dia tinggal klik OK aja, update. Jadi gini, biasanya kalau kamu ngupdate jalanin Nebra yang terbaru, dia nanti saat dia nyalain Nebra-nya, dia kayak ngecek ke Mayer gitu loh. Nah, oh ada update baru, dia langsung kasih tahu ada update. Ya udah, itu di klik update di situ. Nah, ini kan prosesor, ini speaker. Ini kalau switch kan kelihatan nih, makanya Luminec-nya ada kelihatan dua nih, ada Luminec. Si Nebra detect ada Luminec di sini. Ini snapshot, kalau mau bikin settingan juga bisa di sini kan, create new snapshot. Nih. Nah, kalau nge-recall snapshot, ini juga bisa gini, misalnya contoh, kamu udah bikin foldernya nih kayak gini kan. Tapi saat nge-recall, kita bisa recall ada pilihannya kan, total di ini, atau digabung, atau layout only. Jadi kadang-kadang saya suka pakai layout only itu. Jadi kalau misalnya ini saya quit Nebra-nya, mau saya buka lagi. Contoh kalau sistem yang permanen di sini ya. Kalau kalian mungkin nanti ketemunya kan tiap hari berbeda ya. Kalau Borum biasanya ini kan ketemu nih, ini ketemu kan kembali default lagi. Kosong lagi lah ibaratnya kan. Nah, saya panggil snapshot-nya, training, recall, tapi saya pilihnya layout only. Jadi yang dipanggil cuman settingan foldernya aja tadi nih. Settingannya dia nggak panggil settingannya itu. Ya. Tapi kalau mau di replace connection juga nggak apa-apa. Cuman kalau di Borum kita kan, saya kebetulan kan saya hanya butuh layoutnya doang. Makanya ini contoh nanti kalau pakai Gen 1 ya begini, ada 6 speaker, masing-masing ada EQ-nya nih udah. Jadi kamu langsung lakuin EQ atau mana di speaker tersebut. Ini yang udah pakai Gen 1 nanti. Kalau Galaxy ya processing di Galaxy seperti ini gitu. Ada pertanyaan soal Nebra? Oke, kalau misalnya ketemu error, misalnya ada error kenapa, kamu bisa ngereset unitnya di sini. Jadi contoh sub. Ini di sini ada operation mode kan, ada normal sama recovery. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngereset, kita bisa sebenarnya klik normal lagi aja. Dia nge-restart komputernya si siapa? Si sub. Nah, tapi kalau memang ada error yang nggak bisa dihilangkan dengan ini, ya kadang harus dimatiin powernya, tunggu 1-2 menit, nyalain lagi. Kadang ada begitu. Nah, ingat FVB itu untuk dia connect pertama dia butuh 10-15 detik. Jadi jangan kaget, nyala, kenapa nggak langsung bunyi. Misalnya kamu colokin kabelan nih, dia nggak langsung bunyi. 10 detikan tuh baru dia bunyi, karena dia kan perlu komunikasi gitu-gitu. Ini soal misalnya kamu punya front fill nih. Satu, 2, 3, 4. Terus ini dikonek ke Galaxy nomor 1, konek ke sini kan, pinggir sama pinggir. Nah, gitu ya. Terus Galaxy nomor 2, konek ke sini sama ke sini. Nah, ini semua konek ke Luminec kan? Ke Luminec. Terus kamu udah set delay-nya nih. Misalnya ini delay-nya 5 milisecond, ini 10 mili. Ini berarti 10 mili kan? Ini 5. Nah, terus speakernya ditukar nih. Ini ditukar ke sini. Kalau pakai analog, tinggal tukar aja kan. Tapi kalau pakai FVB, saat ini kamu tukar, biarpun fisiknya ada di sini, dia tetap ikut 10 mili. Karena connection-nya kan, misalnya speaker ini total ditukar nih. Ini speaker nomor 2. Si FVB kan taunya ini tetap speaker nomor 2. Jadi dia tetap dapat, jadi salah. Ini delay-nya jadi salah.
Jadi ingat bahwa connection FEB itu mengikuti speakernya. Jadi kalau speakernya mau ditukar-tukar, tetap settingannya connect-nya ke sini. Jadi kalau ini kamu mau tukar speakernya, ya kamu harus rubah routingnya yang tadinya ke tengah, pinggir ke pinggir. Ngerti nggak? Karena kalau analog kan kamu tukar unitnya kan, dia tetap di situ. Tapi kalau FEB, yang delay yang 10 jadi pindah ke sini. Ya kan? Karena dia connection-nya kan via LAN. Di-connect ulang, iya, nggak apa-apa. Cuman tinggal yang ini, namanya diganti jadi speaker nomor 1. Yang ini diganti nomor 2, ya koneksinya dibenerin. Pinggir sama pinggir, tengah sama tengah. Makanya saya bilang kan kayak di front field di ballroom, jangan ketukar-tukar speakernya. Kalau ketukar-tukar ya kamu mesti setting ulang itunya, apa? Connectionnya dia connect ke, karena kalau di front field gini kan kita bedain delay pinggir sama delay tengah. Yang ini kan delaynya lebih banyak kan, karena dia lebih dekat. Nah, kalau speaker kamu tukar kan dia jadi salah nih. Dia jadi merasa, gua kan speaker nomor 2. Ya gua connect-nya tetap dari jalur sini. Makanya itu yang harus kamu rubah. Pokoknya kalau FEB itu dia ngikutin patchingannya gitu. Kan lagi tuh pernah nemuin kasus ya Pak, waktu install FEB di SNB kan. Nah, rencana waktu itu front field-nya itu mau dimasukin di analog 1, cuma bentrok ternyata FEB-nya di analog 1. Kalau di Galileo-nya, kalau misalkan si front field-nya di analog 1, berarti Galileo-nya itu mulainya dari input 9, output 9 gitu ya Pak ya. Kalau misalkan analognya semua dipakai 8 nih, berarti si FEB-nya mulai dari 9 gitu bisa ya Pak ya? Galaxy apa? 408 apa 408. Kalau 408, FEB itu bisa keluar dari 1 sampai 16. Tapi analognya harus di 1 sampai 8. Jadi kalau kamu butuh connection analog, taruhlah analognya di output 18, yang FEB 916. Kalau Galaxy 816, semuanya bisa analog, semuanya bisa FEB. Tapi kalau 408 kan analognya cuma ada 8, sedangkan processing channel ada 16. Nah, yang 916 itu hanya bisa keluar lewat FEB aja. Analog hanya. Takutnya kan kalau misalkan 4 analognya dipakai, berarti 5-nya ya buat FEB juga bisa kan Pak? Bisa, 5 sampai 8 bisa analog, bisa FEB. Tapi kalau 916 hanya FEB aja. Oke. Dan itu fix ya? Fix, ya. Makanya kalau 408, kamu ada analog, ada FEB, ya taruhlah FEB-nya start dari nomor 9 aja. X80-nya tuh start nomor 9, jadi analognya 8 nih kosong nih, kamu bebas pakai buat apa aja. Nah, kayak Panther nih, Panther inputnya kan 2, ada analog, ada FEB. Itu dua-duanya jalan ya. Jadi, kalau kita mau pakai redundant tuh, inputnya yang kita atur, mau keluar ke FEB atau keluar ke analog. Karena si speaker pada dasarnya dia hanya menerima aja. Dua-duanya dibunyiin sama dia. Dia nggak akan pilih analognya hidup atau analognya mati, dia nggak akan pilih. Dia akan pilih pokoknya sinyal masuk, dikeluarin aja gitu. Makanya kalau sistem yang redundant, kita biasanya nanti kasih jalur FEB sendiri, analog sendiri, tapi analognya di mute nih. Nah, jadi jalan dari FEB. Kalau mau pindahin ke analog ya mute FEB-nya, buka analognya. Nah, kalau speaker yang kecil-kecil kayak gini, kamu harus pilih mau analog atau mau FEB, karena inputnya hanya 1. Kalau pakai FEB ya FEB terus, kalau pakai analog, analog terus. Jadi nggak bisa milih analog dan digital. Yang bisa milih analog dan digital hanya X80, Panther, dan Sub 2100. Nah, unit yang baru-baru yang pakai Gen 1 bisa analog, bisa FEB yang pakai Gen 1. Tapi kalau yang lama-lama kayak gini, analog only atau FEB only. Oke. Ini buat yang belum tahu, ada 2 Luminek di sini. Anggaplah ini Luminek FOH 1. Luminek yang di stage 1. Ini kenapa saya siapin 2 Luminek. Ini connect pakai fiber optik. Dari sini ke sana. Makanya di situ keluar ada 2 Luminek tuh. Satu Luminek FOH yang ini, Luminek yang stage yang itu. Ini software namanya Araneo. Araneo itu software untuk kontrol Luminek. Jadi sebenarnya Luminek kamu bisa masuk ke langsung masuk ke lokalnya, ke web servernya bisa. Cuman ini pakai Araneo. Araneo itu memang software untuk kontrol Luminek, intinya begitu. Nah, kalau udah kebuka Lumineknya, kamu bisa lihat di sini kan ada jalur nih, ada jalur connection. Ini jalurnya ada 2 optik nih, yang satu garis-garis.
Yang hijau yang jalur utama, yang ini yang garis-garis nih. Ya. Oh, yang saya pakai di sini konektornya LC konektor multi-mode. Jadi kalau yang nanti dipakai di rental kemungkinan single mode LC juga. Kalau multi-mode ada keterbatasan maksimum 300 meter, kalau single mode bisa lebih jauh. Ya. Nah, terus gimana kamu konekin ininya? By default, Luminek itu sebenarnya cuman simple adalah mainin di grupnya aja sebenarnya ya. By default dia sebenarnya udah ready, tinggal pakai aja gitu sebenarnya. Nah, ini contoh yang sederhana, ada 2 speaker connect ke sini yang warna ini. Galaksinya ada di sini atau di sini, saya lupa. Entah ini satu PC saya, satu uplink ke router ke WiFi, terus satu lagi ke Galaxy. Kalau nggak salah ini Galaxy ini. Nah, kamu bisa lihat di sini kan, ini connectionnya apa nih? Ini Meyer Sound kan, port 1. Ya kan, di sini ada lagi Meyer Sound, ada Meyer Sound juga nih, port 1, 2. Ya. Ini kabel meters yang ini, yang link USB saya ini. Oke. Nah, di Luminek ada namanya configure, ada namanya group atau trunk. Nah, ini sebenarnya ini aja yang Yana tanya tadi tuh. Ini kan grup standarnya dia nih, manajemen VLAN. Jadi grup itu kalau kalian pernah belajar network disebutnya VLAN, virtual LAN. Jadi network itu bisa dipisah. Jadi ada VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 1 buat Dante, VLAN 2 buat mixer, VLAN 3 buat apa. Kalau di sini disebutnya grup. Jadi saya kan kemarin mulainya simple aja, jadi saya pakai standarnya dia aja nih. Ya. Nah, tapi misalnya kalau tahu-tahu ini kita mau pakai Milannya di grup 2 nih, kita sebut ini Milan A. Ya. Ya sebenarnya udah, ini Milan A, kamu tinggal aktifin aja FEB-nya. Kalau mau dia pakai sebagai FEB, tinggal aktifin aja ini, FEB. FEB-nya di VLAN berarti ya? Iya, jadi FEB itu contoh, ini grup 3, FEB-nya nggak enable nih. Ya, jadi yang FEB-nya enable hanya Milan A ini. Ya kan? Nah, ini bisa kamu pakai, misalnya ini buat Dante primary, misalnya. Perlu FEB nggak? Nggak perlu. Apply. Ini buat Dante secondary. Nah, ya. Nah, sekarang kalau udah, berikutnya adalah kamu harus taruh port berapa yang mau pakai, grup berapa. Sekarang ini, perhatiin, sekarang ini semua connect-nya ke manajemen VLAN. Sekarang ini. Standarnya dia begini. Abu-abu itu adalah ISL, Integrated Switch Link, karena ini connect antar switch. Jadi kalau orang yang belajar network, ISL ini disebutnya trunk port. Trunk port itu adalah port yang membawa semua VLAN. Itu trunk. Kalau kalian belajar Cisco, belajar D-Link, itu disebutnya trunk port. Di sini disebutnya ISL. Di sini trunk nih, istilahnya ini ISL ya. Jadi trunk itu adalah link yang membawa grup-grup ini, itu disebutnya trunk. Kalau grup adalah grupnya sendiri-sendiri, misalnya grup A, grup B, grup C. Tapi trunk adalah satu bis yang membawa semua grup ini, itu disebutnya trunk. Nah, sekarang misalnya kita udah bikin nih Milan A nih ya. Milan A kita mau taruh di mana nih di switch ini? Gitu kan? Pertanyaan gitu kan? Nah, kamu assign Milan A, kamu pasang di sini. 9, 10, 11, 12. Ya, klik apply. Sekarang warna switch-nya akan berubah jadi merah. Di Luminek itu ada switch, ini ada lampunya. Jadi di sini kelihatan port 9, 10, 11, 12 sekarang warnanya merah. Berarti 9, 10, 11, 12 sekarang adalah portnya Milan A. Nah, FOH juga sama. FOH-nya klik sini, kita bikin misalnya 5, 6, 7, 8. Ya.
Nah, ya. Atau kita samain deh ya. Ini 5678 aja biar sama. Ini kita matiin. Dia sih kabel tang. Ya. Ya, jadi semua port 5678 adalah portnya Milan A, oke? Nah, sekarang ceritanya speakernya mau dipindahin nih. Ya udah, kalau speakernya pindahin aja ke grupnya Milan. Kita nggak mau pakai grup 1 kan, Yan? Gitu kan maksud kamu kan? Berarti speakernya dari 12 pindahin ke 56. Nah, karena ininya udah dipindahin, galaksinya juga harus dipindahin. Nah, cuman karena kamu konekin ini, dia jadi nggak dapat IP tuh. Kenapa dia nggak dapat IP? Karena VLAN 200 ini belum di-assign IP. Jadi kalau di komputer mungkin dia nggak akan kebaca. Nih, ini jadi nggak dapat IP cuman dia nih. Ya kan, karena si siapa namanya? Si VLAN tadi, VLAN 100 tuh, dia VLAN 100 nggak ada routernya, dia nggak, makanya di Mac ini nggak kebaca ada IP-nya, makanya jadi kosong nih di sini. Jadi kemungkinan besar ya, kamu ngonekinnya antar switch ya? Switch-nya satu doang sih, Pak. Switch-nya satu doang. Iya. Oke, ini contoh, ini kan saya udah nyalain Milan A di sini. Ya, jadi coba ini kalau sekarang kita assign yang ini ke sini. Udah nggak masalah kan? Ini pakai grup yang berbeda. Yang penting ini FVB-nya kamu onin. Nah, cuman tadi yang saya bilang tadi, ini tadi port ini tadi bukan terang. Tadi port ini begini nih. Ini kalau antar switch ya. Nah, karena port ini bukan terang, bukan ASL, makanya data grup yang lain itu tidak dikirim melalui fiber. Jadi link antar switch itu harus ASL, harus abu-abu. Nah, ini kamu harus tentuin port fibernya ini terang. Jadi namanya terang, dia akan ngebawa semua data. Ya, jadi ini contoh, kalau contoh stage sama FOH, port fibernya ini disebutnya terang. Di sini namanya ASL standarnya, inter switch link atau apa. Nah, terang itu ngebawa semua data ini nih, Milan, Dante, semua segala macam dibawa melalui sini. Tapi port ini kalau lagi di setnya manajemen ya manajemen, dan Milan ya Milan, Dante ya Dante. Ya, jadi port individual ini tergantung apa yang di-assign di sini. Contoh misalnya ini kamu nyalain Dante secondary di sini. Kamu assign sini kan 910 berubah jadi Dante dia jadinya. Nih 910 nih buat ngebawa Dante. Ya, di sini juga sama, misalnya Dante 910. Ya, jadi sekarang switch ini dia ngebawa manajemen VLAN buat kontrol, dia ngebawa Milan EVB di port yang merah, Dante di port 910. ASL port ini membawa semua data tersebut ketemu switch yang ini, namanya ASL, terang port. Di stage juga sama, yang 5678 EVB, 910-nya Dante secondary. Gitu ya. Ya. Nah, ini masih bisa dipakai lagi buat hal lain, misalnya kontrolnya Yamaha, kontrolnya apa gitu. Rio untuk apanya nih? Untuk Dante-nya atau untuk ininya? Kontrol Dante maksudnya air remote gitu atau apa? Bukan. Kalau dia standar kontrolnya kan lewat jalur Dante primary kan soalnya kan. Yang dimaksud kontrol apa nih misalnya? Bisa harusnya. Dante primary, Dante secondary kan harusnya bisa. Multi-track tergantung. Dia colokinnya ke Dante primary bukan? Kalau dia colokinnya ke Dante primary, jadi tetap ikut grupnya Dante primary. Jadi misalnya contoh ini kan kita ganti nama jadi Dante primary. Ini kan Dante primary, Dante secondary. Ya udah, kalau semua kamu butuh Dante primary 8 port ya kamu tentuin 8 port 1 sampai 8 Dante primary semua tuh. Nah, otomatis CA-DM7 primary masuk situ, Rio 123 primary masuk situ, laptop masuk situ gitu otomatis ya dong.
Secondary-nya masuk ke yang port label secondary DM71, Rio-nya ada 3. Nah, kalau nge-record kan DVS hanya 1 port. Jadi kan nggak ada secondary-nya kan, berarti secondary-nya kosong. Kalau connect ke switch unmanaged, jadi kamu harus tentuin dia mau ikut grupnya apa. Jadi contoh Dante primary dari switch masternya kan Luminec. Dante primary-nya kamu ambil 1 port, colokin ke switch unmanaged kan. Nanti semua itu akan ikutnya si Dante primary, ya. Iya, VLAN itu. Iya. Terus kalau kontrol Yamaha nggak tahu pernah ngalamin atau enggak ya, tapi Yamaha PM series itu kamu nggak bisa gabungin 2 konsol jadi 1. Udah tahu belum soal itu? Kamu nggak bisa konekin FOH dan monitor dalam 1 network. Kalau PM10 nggak bisa. Karena begitu 2 konsol ini kamu masukin network yang sama, dia akan ngalamin IP konflik, terus toto keluar DSP disconnected. Luminec itu pada prinsipnya sebenarnya sih nggak banyak yang di-adjust. Ya, standarnya dia udah out of the box, harusnya sudah siap pakai harusnya. Ada beberapa yang perlu di-adjust cuman seperti ini, misalnya contoh ada namanya clock mode gitu. Tapi ini sih kalau saya biasanya pakai transparent mode aja udah aman gitu. Standarnya gini aja. Nah, paling ada lagi yang perlu di-adjust. Ini standar kan, snooping, standar courier. Courier kalau kamu punya switch FOH sama monitor, 1 jadi primary, 1 jadi secondary. Udah itu aja sih sebenarnya. Semoga jadi berkah dan nangkap sesuatu dan kita jadi teamwork untuk saling isi satu dengan yang lain. Jadi bolehkah kita berikan tepuk tangan buat Bapak Guru David kita yang sudah memberkati kita dengan pengajaran TikTok tanya jawab, nanti terus lanjut aja di situ. Daging semua ya. Ini Wagyu A5 ini. Miyazaki pokoknya. Miyabi. Saya sambut Pak Doni, kita berikan tepuk tangan sama-sama. Mohon sepatah 2 patah kata supaya kita spiritnya sama ini sebagai tim kedepannya untuk touring sistem kita. Selamat sore semuanya. Musik yang bagus adalah dimulai dari sound yang bagus. Musik bagus kayak apapun, kerennya kayak apapun, kalau soundnya jelek pasti jelek. Dan sound yang bagus akan diproduksi oleh kalian semua. Pak Guru David, terima kasih. Jangan untuk anak-anak. Siap, Matur Nuwun. Masih di sini dulu Mas. Saya undang Agi. Agi juga maju ke depan. Silakan, Ki. Selamat sore semuanya, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi peluang kita belajar menuju ilmu-ilmu nantinya, ya. Yang jelas ilmu audio itu setiap hari ada yang baru, gitu ya. Kita ketinggalan belajar 1 minggu, 2 minggu, sebulan aja banyak yang baru lagi. Hari ini kuliah lagi juga rasanya seru dan excited banget. Dan tentunya masa depan akan seru banget teman-teman di audio ya. Tentunya dari Pak David dan tim dan Pak Yosua, ini semua niatnya niat yang sangat baik ya untuk meramaikan industri audio. Di sini kita tidak maksudnya tidak akan melawan atau membuat kejutan atau apa, tidak, tapi di sini memang niat baiknya adalah melengkapi ya kebutuhan audio di Indonesia, karena akan makin banyak, festival makin tak terhingga, setiap minggu pasti ada acara, dan bahkan terkadang sekarang sudah ada momen-momen di mana Jakarta pun kekurangan vendor gitu, saking banyaknya acara. Mudah-mudahan dengan niat baik kita makin seru, siapapun bisa kebagian dengar Meir ya Pak ya. Nggak cuman acara premium aja, dan nanti juga dengan barang-barang yang akan datang yang lain pasti akan seru. Jadi sekali lagi buat teman-teman 21 Promedia, terima kasih. Mudah-mudahan kami dari DSS bisa dibantu dan disupport terus, dan pokoknya nanti akan seru banget tahun ini insya Allah. Terima kasih semuanya. Thank you. Keren banget. Jadi saya kepengen ini spirit ini kita sama ya. Satu kata yang saya temukan hari ini adalah eagerness. Ngomong sama-sama eagerness. Gitu. Jadi kita ini punya eagerness yang sama gitu. Dengan anak-anak muda, lalu nggak masalah usia gitu, tapi yang berusia pun ternyata, waduh, kehausan. Pak Agam aja pertanyaannya tadi paling sering loh, itu luar biasa loh itu. Jadi benar-benar ini eagerness yang kita harus share semuanya supaya kita punya spirit yang sama. Sekali lagi sama yang disampaikan
Bukan kita mau sok-sokan, mau paling hebat, mau wah ini the best. Enggak. Kita mau meramaikan, berkontribusi di industri pro audio Indonesia dengan sistem yang proper, dengan sistem yang benar. Dan kita mau menjadi bagian di situ. Masih ada begitu banyak ilmu di depan sana, di depan mata kita. Tergantung ini, bahasa Inggrisnya sakwate gitu. Sakwate kalian untuk mau belajar gitu ya. Jadi semakin kita rendah hati, semakin kita ditambahkan lebih lagi, dan jangan pernah pelit ilmu seperti David, selalu passionate untuk ngajar, ya punya passion untuk berbagi. Sekali lagi dong, tepuk tangan buat David dong. Nggak banyak loh orang yang mau berbagi dengan tulus dan semuanya dikasih gitu loh ya. Jadi ada banyak orang jago, pinter, tapi mereka nggak terlalu banyak berbagi. Tapi di sini kita berbagi supaya kita punya tim yang solid. Persiapkan supaya ketika semua sistemnya ready, manusianya dulu yang ready. Karena buat saya aset terbesar dari tim ini bukan Panther, bukan Digico, bukan. Aset terbesar dari tim ini adalah kalian semua. Setuju bilang yes. Pro Media, we serve you.